Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak dan Ibu pemirsa budiman rahimahullah taala. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat sehat, sempat diberikan bekal berupa badan, fungsi-fungsi tubuh sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian diberikan karunia berupa akal yang sehat, jiwa yang sehat, dan diberikan pula kekuatan lahir dan batin berupa hidayah sehingga kita mampu dan mau mendengarkan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah kajian yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa hari ke depan kaitannya dengan mengoptimalkan atau mengisi bulan Ramadan 1444 Hijriah yang mudah-mudahan kita berdoa kita diberikan maunah, diberikan hidayah dan istiqomah sehingga bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan amalan yang kita lakukan benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selama 9 atau 10 kali ke depan insyaallah bersama kami kita akan belajar bersama, mengkaji, menghayati faedah-faedah dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kedepannya selama sekitar 9 atau 10 kali kita akan menyajikan materi-materi yang kita ambil insyaallah ta'ala dari kitab Matan Abi Syuja, ya, atau dia dikenal dengan nama yang lain kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau ada ulama lain yang menyebutkan disebut juga dengan kitab Mukhtasar Abi Syuja dan yang semisalnya. Ya, selama 9 pertemuan dan ditutup dengan kajian akhir Ramadan, kita akan bersama-sama belajar, menyelami dan mengkaji kitab Matan Abu Syuja ini. Akan kita bahas beberapa topik berkaitan dengan fikih siyam, fikih puasa, dan mungkin satu bab yang terakhir sebelum nanti ada kajian penutup Ramadan, tutup Ramadan, kita akan menyampaikan mungkin dari referensi beberapa kitab, tidak hanya Matan Abu Syuja ini, kita akan mengetengahkan satu pembahasan berupa zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Khusus bab ini kita akan merangkum dan akan mengambil faedah dari beberapa kitab yang mudah-mudahan itu semua akan melengkapi pemahaman kita terhadap syariat atau rukun Islam yang keempat berupa wa ita'iz zakah. Kita mendatangkan zakat, artinya kita membayar termasuk menegakkan syariat zakat. Itu insyaallah schedule yang akan kita lalui bersama dalam forum kajian online YouTube ini. Mohon dukungan dan doa restunya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, berbarokah dan akan menambah kekuatan iman dan takwa kita, secara lebih khusus dengan kaitannya dengan ibadah
puasa tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kemudahan bagi kita semuanya untuk menyelesaikan kajian itu sehingga pemahaman kita bisa lebih komprehensif. Kita niatkan yang pertama ini niat semata-mata kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai bentuk dukungan terhadap dukungan kajian kita, kami minta secara hormat silakan Anda Bapak Ibu semuanya kami persilakan untuk subscribe dan like di channel YouTube ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan sendiri bagi kita semuanya sebagai catatan amal soleh sekaligus bentuk berpartisipasi aktif kita dalam menyebarkan hidayah sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang artinya barang siapa man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengajak kepada sunnah yang baik, mengajak kepada kebaikan, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala mengajak kebaikan, wa ujuri man amila biha, dan orang yang mengajak kebaikan ini selain mendapatkan pahala dari dia mengajak kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari pahala orang-orang yang mengerjakannya. Sebanyak itulah, sebanyak orang yang mengerjakan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan yang diajakkan, yang dia share, yang dia sampaikan kepada orang lain. Begitu mulia dan begitu besarnya pahala ini, maka dalam kapasitas apapun diri kita ini, mari kita share, kita dengarkan kajian ini, kemudian kita ambil manfaat sebesar-besarnya baik untuk diri kita, keluarga kita maupun orang-orang terdekat kita. Man dalla ala hudan falahu ajrun wa ujuru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, mungkin orang yang menunjukkan ini belum bisa melakukan secara optimal, kemudian kebaikan yang kita tunjukkan itu diamalkan oleh orang lain yang kita tunjukkan, yang mungkin lebih paham daripada kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari kegiatan kita, dari aktivitas kita mengajak kebaikan pada orang lain. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala dari pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya itu secara sempurna, sebagaimana orang yang mungkin mengerjakan secara sempurna terhadap syariat ataupun sunnah ataupun ajaran dari Rasulullah ini, risalah Islam ini yang kita sampaikan kepada mereka. Kita akan mendapatkan pahala taman sempurna tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan risalah, mengerjakan syariat atas kontribusi kita karena jasa kita dalam mengajak kebaikan. Tentunya kebaikan yang bersumber dari Risalatul Islam, ya, dari bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa wallahi, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, hadis Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sungguh seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kebenaran kepada seseorang dengan sebab engkau, maka yang demikian itu khairun laka, itu lebih baik bagimu min khumrin na'am, daripada khumrin na'am. Khumrin na'am para ulama menjelaskan artinya adalah unta merah. Dan unta merah adalah satu pralambang, satu simbol saat itu sebagai harta yang termahal dari orang Arab. Jadi kalau dipahami secara lebih mudah, sederhananya kita mampu memberikan dengan sebab kita Allah memberikan hidayah kepada satu orang, itu lebih baik daripada kita mendapatkan seluruh dunia dan isinya ini. Khairun laka min khumrin na'am. Lebih baik daripada bagi kalian daripada unta merah. Demikian faedah yang dapat kami sampaikan pada kajian perdana kitab Matan Abu Syuja ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya pada jemaah sekalian. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.